Barada ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan? Situasi seperti sekarang ini masalah kemanusiaan. Jangan nyawa orang kita mainkan bikin uang. Hukum buatan manusia dijadikan panglima, dijadikan standar dalam menghukumi manusia. Ya beginilah jadinya, bobrok, saudara. Tapi biar bagaimanapun, rasa pahit itu juga obat. Rasa pahit harus ditelan supaya lukanya cepat sembuh. Karena buat institusi sebesar Polri, mereka harus cepat memulihkan kepercayaan masyarakat yang sekarang sedang goyang. Ada hal yang lebih besar yang harus dilindungi sekarang, yaitu simbol Polri sebagai pengayom masyarakat. Ya, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran. Luhut Panjaitan tak peduli backing Ferdi Sambo, minta jenderal ini usut sampai ke Luhut Binsar Panjaitan, salah satu penjabat Batak di pemerintah Jokowi, mengomentari kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat di rumah Ferdi Sambo. Dia meminta ini diusut tuntas. Luhut Panjaitan meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat dan tak peduli siapapun backing Ferdi Sambo. Luhut Panjaitan juga meminta Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Luhut Panjaitan yang juga memberi koordinator bidang kemaritiman dan investasi atau Menko Marves ini meminta polisi tidak ragu-ragu mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Luhut Panjaitan meminta Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tak peduli jika ada yang membacking atau para pelaku pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sekaligus suami Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sementara itu, pegiat media sosial Umar Hasibuan mendukung pemerintah Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Hal tersebut disampaikan Gus Umar sapaan akrabnya melalui cuitan di akun media sosial Twitter @umarhasibuan77. Pria yang berasal dari Sumut ini juga mengatakan kasus tersebut akan dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Baru terungkap Brigadir J dibunuh karena mau bongkar wanita judi sabu yang dikelola Ferdi Sambo. Baru terungkap Brigadir J dibunuh karena mau bongkar wanita judi sabu yang dikelola Ferdi Sambo. Baru terungkap fakta baru pembunuhan Brigadir J. Brigadir J yang tewas ditembak Baradae ternyata itu atas instruksi Irjen Ferdi Sambo. Brigadir J adalah ajudan Ferdi Sambo yang menjadi sopir istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Tewasnya Brigadir J membuat publik geger karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, kini muncul lagi fakta baru. Ya, baru terungkap lagi fakta terbaru pembunuhan Brigadir J. Fakta baru diungkap oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J terhadap kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Komarudin Simanjuntak sempat menyinggung soal sabu, judi wanita serta dugaan selingkuh dan polisi wanita atau polwan. Mendengar perkataan Komarudin Simanjuntak, Hotman Paris Hutapea terpengarah. Hotman langsung menyambar statement Komarudin Simanjuntak. Lantas, Komarudin Simanjuntak menjawab bahwa dirinya selama ini menerima banyak laporan soal dugaan tindak ilegal di seputar lingkaran Irjen Ferdi Sambo. Lalu Hotman kembali mempertegas siapa yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut. Hotman pun kembali menegaskan bahwa dugaan sementara motivasi pembunuhan Brigadir J karena apa yang sudah disebutkan Komarudin Simanjuntak. Sontak Hotman pun terkaget-kaget. Hotman langsung meminta komentar Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Deddy Prasetyo, yang hadir di via Zoom dalam acara tersebut. Irjen Deddy Prasetyo kemudian meminta pihak-pihak yang melontarkan kecurigaan untuk segera melapor dan membawa bukti, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diusut oleh Mabes Polri. Deddy kembali menegaskan jika apa yang disampaikan Komarudin Simanjuntak benar adanya, pasti semua yang terlibat bakal ditindak tegas. Dugaan perselingkuhan. Isu dugaan perselingkuhan juga sempat mencuat dibahas dalam acara yang dipandu Hotman Paris Hutapea ini.
Dalam acara tersebut, Komarudin Simanjuntak membeber bahwa Brigadir J sempat membocorkan dugaan perselingkuhan Irjen Ferdy Sambo kepada Putri Chandrawati. Besar kemungkinan Irjen Ferdy Sambo marah, lalu terjadilah pembunuhan terhadap Brigadir J. Apalagi sempat disebutkan pula bahwa cekcok antara Irjen Ferdy Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati sudah terjadi sejak di Magelang. Hotman Paris Hutapea berkali-kali singgung Polwan. Acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris Hutapea pada Rabu 10 Agustus 2022 malam benar-benar panas. Selain mencuatkan adanya dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir J, mencuat pula soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo. Dalam acara itu, Hotman Paris Hutapea berkali-kali menyebut sosok perselingkuhan yang disebut sebagai polisi wanita atau Polwan. Namun siapa Polwan yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci oleh Hotman maupun Komarudin Simanjuntak. AKP Rita Yuliana jadi sorotan. AKP Rita Yuliana, jebolan Akpol 2013, sempat dicurigai masyarakat sebagai istri simpanan Irjen Ferdy Sambo. Nama AKP Rita Yuliana tersebut terus mencuat seiring dengan perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J. Meski demikian, belum ada bukti yang kuat soal isu bahwa AKP Rita Yuliana punya hubungan spesial dengan sang jenderal. Namun ada pula jawaban soal dugaan perselingkuhan antara Irjen Ferdy Sambo dengan AKP Rita Yuliana yang disebut-sebut membuat Putri Chandrawati marah dan kecewa. Diketahui bahwa saat ini AKP Rita Yuliana bertugas di Polda Metro Jaya sejak 24 Desember 2021. Ia berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, lulus Akpol penempatan pertama Rita di Polda di Yogyakarta. Ia juga sempat mendapat pendidikan ke Cina pada tahun 2019. Sebelum dimutasi ke Polda Metro Jaya, Rita terlebih dahulu mendapat jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Timur. Terseret kasus kematian Brigadir J, penyidik Polda Metro diperiksa dugaan pelanggaran etik di Mabes Polri. Inspektur Khusus Polri memeriksa satu penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 11 Agustus 2022 pagi ini. 7 anggota Polda Metro Jaya sebelumnya diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kadipropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto merincikan ke-7 anggota Polda Metro Jaya tersebut, 4 diantaranya berpangkat perwira menengah atau pamen, di 3 perwira pertama atau pama. Total daripada anggota yang diduga melanggar kode etik sendiri sejauh ini mencapai 31 orang. Selain 7 anggota Polda Metro Jaya, mereka diantaranya 2 anggota Bareskrim Polri dan 21 anggota Divisi Propam Polri. Pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya mengumumkan 2 tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Keduanya yakni Ferdy Sambo dan KM alias Kuat. Listio menyebut Ferdy Sambo ditetapkan tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae alias Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J. Sedangkan KM diduga turut serta membantu. Selain itu, Listio menyebut Ferdy Sambo juga berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR alias Ricky Rizal, Ferdy Sambo dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Terkait motif daripada kasus ini, Listio mengklaim masih dalam tahap pendalaman. Pendalaman ini dilakukan salah satunya dengan memeriksa Irjen istri Ferdy Sambo berinisial PC.